Xi Jinping anak revolusi lawan sepadan Donald Trump. Di video sebelumnya kita sudah bahas sosok Donald Trump, presiden Amerika yang kontroversial, suka ceplas-ceplos dan sekarang baru bikin geger dunia. Ini si Donald baru bikin ontran-ontran itu, bosone wong kene. Tarif impornya itu ya yang bikin mumet gitu. Nah, kalau Trump itu seperti petinju yang hobi lempar pukulan cepat, lawannya kali ini bukan sembarangan. Di sudut merah ada Xi Jinping. Siapa dia? Dia seorang pria yang tenang, nggak banyak bicara, tapi strategi dan kekuasaannya luar biasa. Dan ini adalah video tentang dia. Kalau Anda belum nonton video sebelumnya tentang Trump, Anda bisa klik di sini. Kalau Trump lahir dari anak konglomerat di New York, maka Xi Jinping justru tumbuh dalam kekacauan politik. Dia lahir tahun 53, anak dari Xi Zongsun, tokoh seorang partai komunis. Tapi pada saat Xi Jinping masih kecil, ayahnya jatuh dari kekuasaan, dituduh pengkhianat, dipenjara. Revolusi kebudayaan menghancurkan masa kecil Jinping. Dia dikecam oleh ibunya sendiri di depan publik, dipukulin, bahkan sempat ditahan oleh Guard Merah. Menurut South China Morning Post tahun 2016, Xi bahkan pernah tinggal di desa terpencil bernama Liangjiahe, di mana ia tidur di rumah gua dan bekerja memikul pupuk di sawah sebagai bagian dari pendidikan ulang oleh partai. Bayangkan, anak pejabat yang biasa hidup nyaman, kemudian tinggal di desa tanpa listrik. Tapi justru di sana, Jinping menemukan jati diri. Dalam wawancara yang dikutip oleh BBC, Xi pernah bilang, "Saya datang ke desa sebagai anak kota yang kebingungan. Saya pergi sebagai pria yang percaya diri dan tahu arah hidup." Di Liangjiahe, dia belajar menyatu dengan rakyat, bekerja keras, dan yang paling penting, belajar bagaimana bertahan hidup di bawah tekanan sistem. Jadi Jinping ini tidak mudah ya, karena dia sudah terbiasa dalam tekanan, teman-teman. Bahkan setelah ayahnya dipulihkan, Xi tidak langsung kembali ke kota. Dia tetap meniti karir politik dari bawah, mendaftar ke Partai Komunis 7 kali dan ditolak 6 kali. Tapi dia terus mencoba. Ini bukan orang sembarangan ya, tekadnya itu loh. Xi bukan tipe politisi yang doyan sorotan, tapi dibalik diamnya, dia merangkak naik dari pejabat kecil di Fujian ke pemimpin provinsi Zhejiang, lalu mendadak masuk Politbiro, lingkaran elit partai. Menurut Britannica, tahun 2012, Xi naik jadi sekjen partai dan 2013 jadi presiden. Dan sejak itu, Tiongkok berubah. Xi langsung menyikat para lawan politiknya dengan kampanye anti korupsi. Ribuan pejabat ditangkap, tapi bagi pengamat seperti yang dilaporkan Reuters, ini juga cara Xi menyingkirkan saingan. Di masa lalu, Presiden Tiongkok hanya bisa menjabat 2 periode, tapi Xi dihapus aturan itu. Sekarang dia bisa jadi presiden seumur hidup. Menurut The Guardian tahun 2018, Maret tahun ini, Parlemen Cina menyetujui penghapusan batas masa jabatan presiden hampir secara bulat. Dan sejak itu, nama dan pemikiran Xi dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Donald Trump ini ngamuk ya, ngamuk ini. Waktu Trump meledakkan tarif impor buat barang-barang dari Cina, Xi tidak panik, tidak ada pidato berapi-api, tidak ada tweet yang provokatif, tapi Cina langsung balas. Menurut Bloomberg 2025 ini, tarif balasan diperlakukan. Produk Amerika Serikat dikenai biaya masuk yang tinggi. Perusahaan Amerika mulai kesulitan di Cina. Dan Xi tetap tenang. Strateginya bukan frontal, tapi sabar dan sistematis. Dia percaya rakyatnya lebih tahan menderita dibanding orang-orang Amerika. Kalau perlu perang dagang jangka panjang, Cina siap, kata juru bicara Jinping yang dikutip oleh Reuters. Trump itu meledak-ledak, Xi itu diam-diam menghanyutkan. Tapi jangan salah, di balik wajah datarnya, Jinping ini pemain strategis. Dia lawan yang sabar, siap menunggu, bukan petinju yang adu cepat. Tapi dia ahli catur. Dia tidak mau kalah gaya, tapi juga nggak mau kehilangan muka. Menurut China Briefing, dalam perang dagang, Jinping tidak pernah menyerah. Dia buka pasar baru, gandeng India, memperkuat ekspor ke Eropa. China sekarang lebih banyak ekspor ke Eropa daripada Amerika Serikat. Apa yang bisa kita pelajari? Jinping ini adalah simbol dari ketenangan, strategi, dan perencanaan jangka panjang. Jadi pelajaran buat para UMKM saat ini adalah jangan panik saat kritis, tarik nafas, lihat celah. Siapkan aja skenario A, B, C,
dan seterusnya. Jangan cuma bergantung sama satu pasar. Itu yang kita pelajari. Kuasai juga produksi dan distribusi seperti yang dilakukan Cina. Tapi ya jangan lupakan citra dan komunikasi seperti Amerika. Pinter narasi, pinter branding ya. Karena kekuatan sejati adalah gabungan antara diam dan tajam. Xi Jinping itu bukan cuma nama di koran. Jinping bukanlah tokoh fiksi. Dia itu nyata. Dia baru mengubah wajah dunia. Saya tidak sedang mengangkat-ngangkat Jinping ya, tidak. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah lawan sepadan bagi Trump. Bagi kita di Indonesia, terutama UMKM, jangan remehkan dampak dari duel maut ini. Karena kalau dua gajah baru bertarung, rumput bisa ikut rusak. Atau kita bisa memilih untuk tumbuh kalau tahu caranya. Dan buat Anda yang mau belajar gimana bisnis kecil bisa bertahan dan berkembang di tengah konflik global seperti ini, Anda bisa gabung ke grup saya. Saya sudah siapin grup 30 hari bimbingan UMKM, karena tiap pagi saya kirim Anda voice note yang isinya bagaimana merintis bisnis dari kecil, bagaimana Anda menerapkan strategi marketing 1.0 sampai 4.0, dan bagaimana Anda bisa survive ya di tengah-tengah masalah ekonomi global seperti ini. Saya kirimkan Anda setiap pagi supaya Anda terus terupdate. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.